Termasuk kan Amang Boru di tahun 1900 awal sampai 1940 ada kekosongan sejarah di sana. Ada kekosongan sejarah di mana adat dan budaya atau kegiatan daripada orang Batak itu sengaja disenyapkan demi kepentingan RMG saat itu, demi kepentingan Jending, karena mereka harus memfilter untuk bisa menginkulturasi budaya itu dengan kepentingan Kristen itu. Jadi eh, kita juga sebagai orang Kristen harus mengakui bahwa RMG menggunakan para tokoh-tokoh akademisinya untuk kembali merekonstruksi ulang budaya dan adat Batak itu biar dia bisa tidak berlawanan dengan kepentingan Kristen. Kosong betul. Ya secara politik memang harus ada penyesuaian kan, itu loh. Karena kalau mereka penguasa setempat mengikuti kemauan yang dikuasai pasti tidak akan mungkin. Pasti mereka harus menyesuaikan dengan misi politiknya kan, gitu loh. Cuma kan masalahnya ketidakselarasan fakta dan kenyataan yang ada saat ini, kenapa orang-orang tidak mau membuka diri untuk meninjau kembali atau merekonstruksi yang sudah secara nyata tidak relevan lagi, kan begitu tuh. Iya, sangat berlawanan dengan fakta sejarah kan, sangat berlawanan. Justru itu sebabnya kenapa ya hak cipta daripada izin edar daripada penulis daripada kolonial Belanda pada saat itu selalu dibuat dengan setelah mati 70 tahun atau meninggal 70 tahun baru karyanya itu diedarkan. Sama halnya Yepes setelah meninggal 70 tahun baru diedarkan. Jamil Ward meninggal 70 tahun baru diedarkan. WM Huta Galung juga demikian. Jadi sebelum itu keluar, sebelum tulisan-tulisan atau bundel daripada kolonial itu keluar, ya kita mereka ulang sejarah, mereka menebak-nebak sejarah itu. Ya pasti diterapkan kan sudah pasti apa yang disampaikan oleh jending-jending itu kan begitu sebagai apa namanya itu, sebagai orang yang berhadapan langsung dengan masyarakat kan. Nah, Jadi pendekatan jending inilah yang sangat berpengaruh terhadap merubah paradigma berpikir masyarakat Batak pada zaman itu. Mencoba tuh jending gue meyakinkan kan. ya karena memang harus kita akui emang Boru kan. Kehadiran Jending itu mentransformasi seluruh lapisan masyarakat, baik di sosial, baik politik, di ekonomi, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Seberpengaruh itu keberadaan Jending. Ekonomi dibangun, pendidikan dibangun, fasilitas kesehatan, sosial, penyetaraan. Jadi paling tidak mereka memiliki suara yang bisa mempengaruhi. Jadi kebegio di Emang anak dong pendekatan kesehatan, pendidikan kan. Jadi apa ya udah lawan jangan dianggap sebagai juru selamat bukan. ya dianggap mereka itu sebagai penolong kan. Sama halnya ketika 1908 itu. 1908 diinisiasi pembentukan atau pembangunan rumah sakit Hospitality Piaraja kan, masih di Piaraja. Nah, pada awalnya Hospitality Piaraja itu memang dibangun ada beberapa kepentingan. Satu, menghilangkan stigma supaya orang-orang yang sudah Kristen itu atau orang baik yang tidak Kristen, kalau mereka berobat jangan lagi ke dukun, si baso atau yang lainnya. Nah, ada rumah sakit nih
bagian medis melahirkan. Dulu yang mereka kalau ada yang melahirkan atau persalinan ditangani oleh si Baso. Nah datang ada rumah sakit. Kemudian ada penyakit biwatuk atau sekarang itu penyakit perut itu. Boleh ditangani rumah sakit. Makin besar rumah sakit itu, banyak pasien segala macam. 1914 puncak penyakit itu, penyakit apa yang penyakit perut itu. Biwatuk lah. Lapor kan. Kayak diare lah, kayak diare yang semacam diare kan. Nah, rumah sakit itu nggak bisa lagi menampung, nggak bisa lagi, nggak muat lagi lahannya, lokasinya, karena di Pieraja saat itu sudah ada lahan perkebunan Belanda kolonial. Nah, melalui negosiasi daripada Zendi, melakukan negosiasi dengan Marga Huta Galung di Tarutung, ya dihibahkan tanahnya yang di Tarutung. Nah, dipindahkanlah dari Pieraja Tarutung, sorry, dari Pieraja rumah sakit itu ke Tarutung yang sekarang. Itulah rumah sakit umum daerah Tarutung yang sekarang. Nah, keberadaan daripada Datu Sibaso, Panaberi, Pertebas, ya selesai di situ. Di Baso pun nggak mampu lagi nanganin kan. Bisa-bisa penyakit ini jending sendiri yang membuat kan. Ya itulah dampak apa itu kita ini kan karena memang kita mampu berpikir secara di luar dari tatanan kan, tetapi tetap konstruktif dan kita membangunnya dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Sama halnya bahwa Nomensen pernah mengizinkan orang-orang Batak yang sudah menjadi Kristen untuk memerangi orang-orang Batak yang tidak mau menjadi Kristen. Ada dongi, tidak ada pernah itu dibuat atau dicatatkan ke dalam sejarah. Gitu. Tanya. Lele jaringan yang boru. Oke, marang menguluk di dulu jong kemudian kalau naik anak yang bangkrut garon kita Jadi kan barulah di awal tahun 1980-an buku-buku kolonial, rapat-rapat hudulan mulai keluar. 1990 deh, tapi akses jaringan, akses infrastruktur internet ya belum bisa. Baru di era tahun 2020 ini atau 2012 lah, 2012 sudah mulai stabil, udah ada Android lah. 2020 bisa diakses semua. Nah, sebelum 2020 sampai era 1945, ya semua sejarah Batak ini direka ulang, ditebak-tebak, dan karena kekosongan dan ketiadaan data dan fakta ya kita sandarkan pemahaman kita kepada yang mengaku berhasadaran, nama mengaku deh itu, nama mengaku dalam nyopong. Zamannya Soeharto siapa yang tidak kaya deh itu? Sini semua mau. jadi sono maju tulang urakan neng makaji berkunisi Mendes Pinto itu si Tommy Piris nah di lu ditolak sen di dia loh nah anu do di kala apa ki mengadi kala
Semenuhi sebagai dasar cara berpikirnya lagi tulisan si Mendes sih. Lebih tepatnya begini, Ambo. Kita yang ada di dalam kawasan Toba, di kawasan Danau Toba, tidak pernah pernah disebutkan sebagai Batak. Nah, yang menjadi disebut Batak itu ya kalau misalnya kita berbicara tentang Batak kuno mungkin mengarah ke Barus itu. Karena kenapa aku bilang itu Anggoro bahwa Batak kuno ada di Barus, kawasan Barus ini di pantai barat. Karena sejak awal Barus itu sudah dinyatakan sebagai titik nol pelayaran dunia atau pusat pelayaran dunia. Nah, runtuhnya atau bergesernya pelayaran daripada titik Barus itu baru ada di era 1200-an. Nah, itu kembali bergeser ke arah Malaka. Kemudian pusat daripada Batak era baru setelah Batak yang di Barus itu pindah lagi ke arah Aceh Tamiang itu. Dan tetap orang itu juga. Tetap orang itu juga dan itulah mereka. Nah, yang walaupun nanti kemudian karena politik daripada Portugis yang ada di Selat Malaka dan juga keberadaan daripada Aceh sebagai yang sudah berbasis Islam dengan memiliki kekuatan politik bersama Utsmani, runtuh juga orang itu di era 1511. Berarti orang-orang yang ada di Barus tadi lah yang membuka kembali di kerajaan Sabura Pasi, kira-kira begitulah menurut persepsinya tuh. Ya, kira-kira begitu kalau aku Bang Boru. Karena sejak awal Barus itu kan sudah menjadi titik atau pusat titik nol pelayaran dunia kan. Karena kan kalau Mendes Pinto kan dia kan seorang diplomat ataupun katakanlah sekarang duta besar lah, ya kan, yang bertugas di daerah Cina kan. Nah, seorang diplomat, tetapi background dia kan seorang katakanlah apoteker lah kalau zaman sekarang kan. Nah, dia bercerita dia pergi ke Malaka untuk mencari rempah-rempah, bahan-bahan obat kan. Nah, disitulah dia mencatatkan bahwasanya ada ditemukan kerajaan-kerajaan yang berbasis yang dinamai Batak gitu loh, ya kan? Berarti kalau pertanyaan saya, pemaknaan Malaka zaman dahulu itu dari mana sampai ke mana? Kan? Nah, apakah Malaka itu sampai ke Aceh atau sampai ke mana dulu gitu loh? Karena yang kita tahu Malaka yang saat ini kan daerah Tanjung Balai lah mungkin dulu ya. Masuk enggak kira-kira pulang? Masuk gitu Bang Boru. Jadi kan itu udah termasuk konstruktif itu. Jadi kita belum tahu nih batasan Malaka ini yang dibuatkan apa sih Pinto ada membuat peta Malaka itu. Saya belum baca secara keseluruhan itu. Kalau aku melihat bukunya Mendes Pinto itu bahwa Aceh yang dimaksud, aku buka peta dulu Bang Boru. Kita coba buat reka ulangnya. Nah, ini ke Aceh. Nah, ini memang pusat penyebaran itu memang orang-orang pendatang dari perbatasan ini semua, dari kawasan ini ya memang sampainya di Aceh. Kemudian kalau berbicara Selat Malaka, Selat Malaka ada di sini. Nah, ini Selat Malaka. Ini Selat Malaka yang dimaksud. Nah, kerajaan Aru yang diduga itu di sini, di kawasan ini, titiknya ini ya.
Kemudian kerajaan Aceh yang dimaksud itu Tamiang yang dimaksud di sini. Udah sudah ini titiknya. Kemudian berbicara Barus, itu ada ke belakang ya, ke belakang. Nah ini Barus. Baru ke arah Singkil, baru ke kawasan Tamiang, Takengon. Nah, biar nih, ordo penyebarannya lagi. Jadi memungkinkan bor-bor semua itu. Kelompok mereka dari guru Tatia Bulan ya, sangat memungkinkan. Kalau misalnya ada pernyataan dari bukunya Pernah Mendes Pinto bahwa dia sudah sampai ke arah Pakpak. Permasalahannya kalau dia sudah sampai di Pakpak, di gunung yang dimaksud, di sekitar aku buat di sini, Danau Toba sudah kelihatan. Permasalahannya yang pertama melihat Danau Toba bukan dia. Ini jelas ini Selat Malaka. Nah, jadi kawasan pinggiran ini semua murni mereka. Pinggiran pesisir ini, ke sini pesisir. Nah, yang di tengah ini tidak tersentuh. Dan kalaupun nanti kawasan Tamiang ini diserang, mereka kembali ke gunung, lari ya, itulah yang ke Simalungun. Itu yang ke Karo. Jadi sejak awal memang Batak itu disebut pantai timur, di catatan Mendes Pinto pantai timur berarti Karo. Karo berarti lebih mendekat ke ke aku buat di sini hamparan Perak, kemudian ke arah Simalungun karena dulu mereka masih menyebutkan itu 50 juga masih kawasan itu. Ini Aru, di sini Aru, ini Selat Malaka, Aru. Nah, Simalungun lebih tepatnya di sini. Nah, jadi memang pada awalnya Batak yang dicatatkan sebagai sistem geopolitik dengan kepemimpinan terpusat ya pantai barat dan pantai timur, yaitu berpindahnya atau runtuhnya pusat pelayaran yang seyogianya berawal di Barus kemudian dipindahkan ke Malaka. Ima mulo songone audo pe hipotesa kotto nombor. Ay, belum tahu kan letok nih catatan di itu kan berarti kan peradaban yang sudah terkenal pada zaman 1000 abad ke-15 itu kan berarti ada di Samudra Pasai dan di Malaka. Ada pergeseran posisi Aruan nih pusat perdagangan. Kita kira semua itu keberekan yang awalnya dipengaruhi di pantai Barusi bergeser ke Samudra Pasai do Malakai. Nah, pertanyaan kan tadi apa di Malakai ngapa Jepun nih mana rohut kerajaan-kerajaan Batak itu kan temuan di mana?